di era pandemi ini mestinya tidak menghalangi kita untuk tetap senantiasa mendaras atau mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tak mengenal waktu dan tak mengenal tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar nih teman-teman? Senang sekali saya Luna Maya di Luna Cari Ilmu ketemu lagi sama teman-teman nih di sore sebelum menjelang berbuka puasa. Bagaimana puasanya lancar? Amin, mudah-mudahan lancar ya semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar lagi nih pastinya. Dan tema hari ini juga menarik, yaitu Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Wow, ini akan dibahas dan juga dibimbing oleh Ustadz Aceng dari cariustadz.id. Oke, langsung aja kita minta bimbingan beliau untuk belajar hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Luna. Ya, kita jumpa lagi dan kita proses belajar lagi nih hari ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Nah, tadi saya udah jelasin ke teman-teman kalau hari ini itu temanya sangat menarik, yaitu Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, nah mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan sedikit dan memperjelas apa sih arti dari Tadarus Al-Quran itu sendiri, Pak Ustadz. Baik Mbak Luna, terima kasih Mbak Luna dan kawan-kawan dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, puasanya juga lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Secara sederhana, Mbak Luna dan kawan-kawan, ya. Tadarus Al-Quran artinya adalah mempelajari Al-Quran. Itu pengertian yang sangat sederhana. Nah, dalam bahasa Arab atau dalam gramatikal bahasa Arab, ungkapan tadarus itu merupakan derivasi dari kata-kata darosa, yang artinya belajar. Kemudian diikutkan wazan tafa'ala menjadi tadarosa, masdarnya tadarus, yang artinya adalah belajar dengan melibatkan ada 1, 2, dan 3 orang atau seterusnya. Sehingga dalam tadarus biasanya tidak hanya dilakukan oleh 1 orang, melainkan ada yang membaca, juga ada yang mendengar atau menyimak. Di Indonesia, ketika bulan Ramadan tiba, kita akan mendengar sahutan-sahutan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di masjid, di musola, di surau, atau di tempat lain, di mana ada salah satu yang membaca dan yang lain menyimak. Fenomena ini, aktivitas ini yang disebut dengan tadarus. Baik. Lalu mengapa dianjurkan tadarus itu di bulan Ramadan, Pak Ustadz? Oke, baik. Sejatinya Mbak Luna dan kawan-kawan, tadarus bisa dilakukan kapan saja. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Hanya saja, ibadah apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu memiliki nilai lebih dibanding dengan dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ada anjuran tersirat dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya yang menghidupkan bulan suci Ramadan seraya beriman kepada Allah dan semata-mata mencari ridhonya, maka dosa-dosanya yang telah lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran tadarus di bulan Ramadan ini didasarkan pada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendaras Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan, dia mendatangi Nabi untuk menyimak bacaan Nabi. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ilmuwan kenamaan Islam, memberikan penjelasan terkait tadarus Al-Quran antara Nabi dengan malaikat Jibril. Beliau mengatakan bahwa mudarasah Al-Quran, membiasakan diri untuk saling menyimak Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu akan membuat seseorang jiwanya menjadi kaya, Bang. Atau dalam istilah lain, ghina an-nafs, jiwanya kaya. Karena kita sering menyaksikan sementara orang yang memiliki kekayaan materi yang berlebih, namun masih, mohon maaf, miskin jiwanya. Bagaimana indikatornya?
ketika hartanya sudah banyak tapi dia masih merasa kurang, melihat orang lain yang lebih dari dia. Sementara dalam beribadah dia tidak melihat kepada orang yang lebih baik dari dia. Ini adalah salah satu indikator bahwa betapapun materinya berlebih, namun jiwanya masih kurang atau masih miskin. Boleh dikata begitu. Dengan mendaras Al-Quran secara kontinu, insya Allah jiwa seseorang akan diberikan ketenangan dan akan diberikan kekayaan. Termasuk kaya jiwa, kita sebut dengan istilah qanaah atau menerima dan ridho terhadap apa yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Luna. Masya Allah, luar biasa. Lalu pahala dan hikmah di balik bertadarus itu tuh apa ya Pak Ustadz? Baik, kalau berbicara soal pahala membaca Al-Quran atau bertadarus, ada sangat banyak sekali. Saya sebutkan salah satu di antara yang banyak itu. Yang pertama, setiap huruf Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Jadi misalnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Masing-masing dari satu huruf itu memiliki satu nilai kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikali lipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Itu di bulan-bulan biasa. Sehingga dengan 19 huruf, kita berpotensi mendapatkan 190 kebaikan di hadapan Allah. Apalagi di bulan Ramadan, itu berpotensi menjadi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat lebih banyak kebaikan yang dicatat oleh Allah dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, Nabi juga bersabda begini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata-kata belajar Al-Quran tidak ada batasan waktu. Sampai kapanpun kita hendak mempelajari Al-Quran, sampai kapanpun kita hendak mendalami Al-Quran, maka itu adalah baik-baik saja. Sampai pun kita mentadarus Al-Quran, mendaras Al-Quran, namun karena dalam proses belajar, masih ada salahnya di sana-sini. Itu tidak akan menyebabkan kita menjadi dosa, bahkan tetap mendapatkan pahala karena keistimewaan orang yang mendaras. Dan yang terakhir, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi orang yang membacanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Iqra'u al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena dia, Al-Quran, akan datang kepadamu pada hari kiamat dan akan menjadi penolong. Akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Demikian, Mbak. Allah, luar biasa. Wah, seru sekali. Pak Ustadz, ini ada satu teman kita, yaitu Sarah Aina, yang bertanya nih Pak Ustadz. Sarah bertanya, bagaimana cara bertadarus Al-Quran di masa pandemi seperti ini, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Luna dan juga Mbak Sarah Aina. Semoga Anda semua senantiasa berada dalam limpahan Allah. Baik, di era pandemi ini mestinya tidak menghalangi kita untuk tetap senantiasa mendaras atau mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tak mengenal waktu dan tak mengenal tempat. Terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Misalnya, perempuan dalam keadaan menstruasi itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Sehingga bisa diganti dengan memperbanyak baca sholawat yang keutamaannya juga luar biasa. Kalau berhubungan dengan tempat, di toilet atau kamar mandi, seyogianya kita tidak membaca Al-Quran terlebih dahulu sampai kita keluar dari kamar mandi itu. Berikutnya, membaca Al-Quran bisa dilakukan sendiri. Bisa dilakukan sendiri dengan bekal yang sudah ada. Syukur kalau kita sudah punya dasar untuk bisa membaca Al-Quran. Syukur kalau kita punya keluarga yang bisa menyimak atau saudara, atau sahabat atau siapapun itu. Kemudian, di era pandemi semacam ini, ada banyak media yang mengajarkan tata cara bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mungkin kita bisa memanfaatkan media itu sebagai sarana dan prasarana agar kita semakin meningkatkan kualitas kita dalam membaca, memahami, merenungi, dan mendalami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat mulia ini. Demikian Mbak Luna dan Mbak Sarah Aina dan teman-teman yang lain. Masya Allah, luar biasa sekali dan terima kasih nih Pak Ustadz.
sudah dibimbing hari ini dan mudah-mudahan ini juga Sama-sama. menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana yang mungkin ingin belajar Amin. tentang arti dari tadarus itu sendiri apa. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz hari ini sudah dibimbing. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Dan selamat berbuka puasa Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Luna, selamat berbuka puasa juga. Ya. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana proses belajarnya hari ini? Pasti menarik sekali kan? Dan pastinya mudah-mudahan bertambah wawasan kita lagi, bertambah ilmu kita lagi. Semoga kita semua semakin kaya. Amin. Tidak hanya kaya harta, tapi kaya ilmu. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Karena kita akan menuju berbuka puasa, jadi kita akhiri dulu perbincangan hari ini, proses belajar hari ini, dan kita akan ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh, mudah-mudahan bisa kita jawab. Oke, kalau begitu sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu besok di Luna Cari Ilmu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tapi tidak mengurangi esensi dari hari raya.